Luis Mia apresiasi skuad Persib bisa comeback versus Persebaya Surabaya. Insiden Luis Mia luapkan emosinya dengan pukul bench pemain sampai rusak. Euforia kemenangan Persib atas Persebaya Surabaya. Ciro akui pertandingan versus Persebaya Surabaya kemarin sangat sulit. Aji Santoso menilai beberapa keputusan wasit kurang tepat. Aji Santoso ungkap penyebab kekalahan atas Persib Bandung. David Da Silva tunjukkan gestur maaf usai bobol gawang Persebaya. Semangat tanpa lelah diperlihatkan Persis saat berjumpa dengan Persebaya Surabaya di laga pekan ke-13. Persib Bandung yang sempat tertinggal 1 gol tidak patah arang dan tampil menekan. Akhirnya gol-gol Ciro Alves dan David Da Silva membawa tim asuhan Luis Mia berbalik unggul 2-1. Apresiasi diberikan sang pelatih terhadap kinerja semua pemain karena perjuangan mereka melakukan comeback bisa diwujudkan serta meraup 3 poin dari pertandingan ini. Dirinya tidak menampik bahwa ini adalah laga yang sulit, tetapi masih bisa ditutup dengan kemenangan. Diakui olehnya bahwa Persebaya memang lebih dominan di interval pertama. Serangan Persib Bandung bisa dipatahkan Alwi Slamet dan kawan-kawan. Sebaliknya usaha Persebaya pun bisa menghasilkan 1 gol. Namun di babak kedua, cara main yang berbeda ditunjukkan Persib dan 2 gol balasan bisa tercipta. Luis Mia membeberkan penyebab Persib tertinggal di babak pertama hingga akhirnya comeback di babak kedua. Pelatih asal Spanyol ini mengaku taktiknya di babak pertama tidak berjalan baik. Namun saat turun minum, Luis Mia sadar ada yang harus diubah dalam permainan Persib. Oleh karena itulah, ia memasukkan 3 pemain sekaligus, yakni Beckham Putra Nugraha, Henhen Herdiana, dan Abdul Aziz, termasuk Robby Darwish di pertengahan babak kedua. Pertama-tama saya ingin memberikan selamat kepada para pemain, seluruh pemain dan semua elemen di tim. Selamat atas kerja keras serta gairah mereka dalam pertandingan hari ini, karena ini merupakan laga yang sulit. Persebaya bermain dengan sangat bagus di babak pertama, terutama di 30 menit awal. Di babak pertama rencana kami adalah ingin lebih banyak melakukan operan vertikal dan melancarkan serangan balik. Kami tahu cara bermain Persebaya yang banyak menempatkan gelandang di lapangan. Di babak pertama, dalam 30 menit terakhir, mereka memang bermain dengan lebih baik dengan menerapkan pertahanan yang tangguh juga. Karena itu, kami memainkan hand-hand yang lebih cepat. Dan setelah itu kami berada dalam situasi yang lebih baik. Selain itu kami perlu lebih banyak menguasai bola dengan memasukkan Aziz dan Beckham. Itu rencananya. Kami melakukan perubahan di babak kedua dan pemain nampak bermain lebih percaya diri. Mereka memang punya kapasitas untuk bisa mencetak 2 gol. Jelas Luis Mia. Selain itu, pelatih Persib Bandung Luis Mia Aspas sampaikan permintaan maaf atas tindakannya di laga kontra Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-13 kemarin. Dalam laga tersebut, Luis Mia meluapkan emosinya dengan memukul bench hingga rusak. Dari kemenangan tersebut ada hal menarik terkait luapan emosional yang ditunjukkan Luis Mia. Luis Mia mengaku reaksi tersebut datang secara spontan karena sangat bergairah untuk memenangkan pertandingan. Ia juga mengakui reaksinya itu tak pantas dicontoh oleh siapapun. Untuk itu, ia meminta maaf atas reaksinya tersebut. Ya, itu karena saya menjalankan profesi dengan gairah. Saya menyatakan maaf atas situasi ini, tapi saya menjalankan pekerjaan saya dengan gairah yang besar. Sekali lagi saya katakan maaf, tapi saya selalu berusaha meluapkan gairah dalam menjalankan pekerjaan. Jelas Luis Mia. Usai laga terlihat euforia kemenangan Persib sangat disyukuri oleh skuad Pangeran Biru. Para bobotoh pun full senyum dan mendoakan agar Persib Bandung bisa terus konsisten jelang laga-laga berikutnya di depan mata.
Selain itu, gelandang Persib Bandung Ciro Alves mengakui laga menghadapi Persebaya Surabaya merupakan pertandingan yang sulit. Pemain asal Brazil itu mengaku sangat senang rekan-rekannya di Persib Bandung bisa menunjukkan sikap yang bagus untuk bisa menghindari kekalahan. Pasalnya, Ciro Alves melihat seluruh pemain Persib tidak lantas kehilangan semangat setelah gawang Teja Pakualam dibobol pada babak pertama. Bahkan sebaliknya, skuad Persib Bandung malah semakin bekerja keras menghadapi Persebaya yang berbuah manis. Ini merupakan pertandingan yang sulit. Persebaya tadi bermain dengan baik. Apalagi ini adalah pertandingan yang besar. Saya senang karena tim bisa menunjukkan performa yang bagus dan berterima kasih kepada semua pemain. Karena di babak kedua mereka bisa bangkit. Saya harap momentum ini bisa berlanjut dan tetap fokus untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan yang lainnya. Jelas Ciro Alves. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menilai beberapa keputusan wasit kurang tepat pada pertandingan laga pekan ke-13 Liga 1 kontra Persib Bandung. Pada laga yang berlangsung ketat ini, tim Bajul Ijo harus menyerah dengan skor tipis 2-1. Persebaya sebenarnya sempat memimpin lewat gol Leo Lelis pada menit ke-44. Namun Persib Bandung mampu membalas melalui Ciro Alves pada menit ke-64 dan David Da Silva pada menit ke-75. Selesai laga, Aji Santoso menyoroti kepemimpinan wasit Armin Dwi Suryatin pada laga ini. Tepatnya pada menit ke-15 saat Nick Kuipers melanggar Silvio Junior. Menurutnya, pelanggaran ini layak diberikan kartu merah. Selanjutnya, mantan pelatih tim nasional Indonesia ini menilai jika timnya layak mendapatkan penalti pada menit ke-27. Tepatnya saat Silvio Junior dilanggar oleh Ahmad Jufrianto di kotak penalti. Namun wasit tidak menganggap pelanggaran dan pertandingan akhirnya dilanjutkan. Sebenarnya saya tidak mau berkomentar soal wasit. Saya tidak beralasan kalah karena wasit. Tetapi cukup saya sayangkan seharusnya Nick Kuipers mendapatkan kartu merah. Karena Silvio Junior sudah 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Ditarik hanya kartu kuning. Sangat disayangkan. Kedua, masyarakat yang menilailah. Silvio Junior di sana harusnya penalti atau tidak, saya tidak mau berkomentar. Saya tidak beralasan dengan wasit. Tapi saya sayangkan kenapa si Kuipers tidak mendapatkan kartu merah. Jelas Aji Santoso. Kekalahan tersebut cukup disayangkan oleh pelatih Persebaya Aji Santoso. Dia menyebut ada kesalahan di lini belakang yang membuat tim Kota Pahlawan kebobolan. Dari kekalahan tersebut, Aji Santoso pastinya akan melakukan evaluasi. Namun dia tetap memuji kerja keras yang ditunjukkan pemainnya sepanjang pertandingan. Salah satu yang menjadi sasaran evaluasi adalah lini serang. Karena Persebaya Surabaya masih kesulitan mencetak gol dari barisan penyerangan mereka. Pertandingan berjalan sangat baik, cukup berimbang. Sayang, kemenangan tidak bisa kami pertahankan. Ada permasalahan dengan pemain belakang tadi, terutama gol kedua. Tidak ada grouping, tidak ada cover. Pasti akan selalu. Setiap pertandingan, meskipun kami menang lawan Barito pun ada evaluasi. Apalagi kalah. Tapi yang jelas, saya tetap mengapresiasi pemain saya kerja keras. Sayang, babak kedua kami kebobolan 2 gol. Memang ketajaman harus kami koreksi. Kami perbaiki supaya kedepannya lebih baik. Tapi menurut saya, siapapun yang mencetak gol tidak ada masalah. Jelas Aji Santoso. Penyerang Persib Bandung David Da Silva tidak merayakan secara berlebihan setelah membobol gawang Persebaya Surabaya. Padahal, gol yang terjadi pada menit ke-75 tersebut mengantarkan Persib Bandung meraih poin penuh saat berhadapan dengan Persebaya di Stadion Jatidiri Semarang. Setelah mencetak gol di laga pekan ke-13 Liga 1 2022 tersebut, David Da Silva berlari ke sudut lapangan, disusul rekan-rekannya termasuk Beckham Putra Nugraha. Dalam satu momen dia mengangkat kedua tangannya, matanya tertutup. Setelah itu, dia pun menyatukan telapak tangan seakan meminta maaf. Gestur itu dia lakukan karena yang dibobol adalah gawang Persebaya Surabaya.
Persebaya diakuinya merupakan tim Indonesia pertama yang ia bela. Meski sebelum bergabung ke Persebaya di Liga 1 2018, dia sempat bermain untuk Bayangkara FC di turnamen pramusim. Pada musim pertamanya, David da Silva berhasil mencetak 20 gol dari 23 laga untuk Persebaya. Seperti diketahui, 1 gol ke gawang Persebaya membuat catatan gol David da Silva menyamai catatan penyerang Borneo FC Matius Pato.